Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Dewa Perang Part 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Dewa Perang. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Feng Dong yang terkejut ketika melihat mayat Feng Shui yang dilemparkan dari atas. Feng Dong di sana terkejut bukan main ketika melihat hal tersebut, dan sambil memegang mayat anaknya, di sana ia berkata bahwa sebagai keluarga Po sekarang ia akan menahan kesakitan itu terlebih dahulu. Feng Dong pun langsung berteriak, dan di sana ia bertanya tentang siapa orang yang berani melemparkan mayat anaknya di tengah upacara kehadiran sang dewa perang. Namun karena tidak ada yang menjawab, di sana Feng Dong pun berkata agar anak buahnya membereskan mayat Feng Shui agar tidak mengganggu pertemuannya dengan dewa perang. Terlihat di sana mayat Feng Shui pun langsung dibopong dan dibawa ke suatu tempat. Sedangkan dari atas gedung terlihat sekarang ada Tian dan Teng yang baru saja turun setelah bermain selancar di gedung. Tiba-tiba di sana Teng pun langsung menyerang orang yang tadi sedang membopong mayat milik Feng Shui. Di sana Teng mencekik orang tersebut sehingga orang itu langsung memohon ampun agar bisa dilepaskan dari cekikan milik Teng. Namun Teng tak mendengarkannya, dan di sana ia malah langsung menghentakkan leher orang tersebut ke tanah dengan cukup kencang. Tian sendiri di sana langsung menginjak mayat Feng Shui, dan di sana ia bertanya apakah sekarang tua bangka yang ada di hadapannya itu adalah Feng Dong. Tian di sana berkata bahwa dirinya sangat ingin bertemu dengan Feng Dong yang sulit ditemui tersebut. Feng Dong yang mendengar hal itu langsung menatap tajam, dan ia berpikir bahwa sekarang sepertinya ada yang tidak beres. Orang-orang yang ada di sana pun langsung berkata tentang siapa Tian sebenarnya yang tadi tiba-tiba datang dari atas. Tian di sana berkata bahwa Feng Dong ini tidak menyelamatkan anaknya ketika sekarat, dan hasilnya sekarang Feng Shui pun telah menjadi mayat. Feng Dong di sana kesal, dan ia berkata agar sekarang Tian pergi karena dirinya akan melakukan upacara bersama dengan dewa perang. Feng Dong mencoba menenangkan suasana karena ia berpikir bahwa pertemuannya dengan dewa perang sangatlah penting. Tian yang sebenarnya adalah si dewa perang di sana langsung tersenyum, dan ia berkata bahwa Feng Dong ini ternyata sangat lucu karena demi masa depannya ia tidak memperdulikan anaknya. Karena hal itu di sana Tian pun mengatakan bahwa ia ingin diberikan 100 juta oleh Feng Dong agar bisa pergi. Ketika mendengar hal itu Feng Dong pun terkejut karena ia berpikir bahwa penawaran Tian ini gila. Bahkan di sana ada anak buah Feng Dong yang datang, dan ia berkata jika Tian ini sekarang gila, jadi sekarang ia menyuruh Tian untuk berlutut dan meminta maaf. Tian yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa sepertinya pikiran Feng Dong ini tidak sesuai dengan anak buahnya. Ketika mendengar hal itu Feng Dong pun panik, dan di sana ia langsung berkata bahwa dirinya akan mengikuti semua permintaan Tian. Feng Dong di sana langsung menampar anak buahnya, dan dia berkata bahwa dirinya tidak menyuruh anak buahnya itu untuk berbicara. Feng Dong pun langsung memberikan kartu premium pedagang Tongbao kepada Tian yang ada di hadapannya, dan ia berkata bahwa di kartu itu ada uang senilai 100 juta. Tian pun langsung pergi, dan di sana ia berterima kasih karena tadi Feng Dong telah mau menuruti apa yang diinginkannya. Sambil memperlihatkan kartunya, di sana Tian pun berkata bahwa di masa depan nanti ia harap bisa bertemu lagi dengan Feng Dong. Feng Dong langsung kesal, dan ia berkata bahwa nanti ia akan memotong Tian berkeping-keping dan menjadikannya makanan burung. Teng sendiri di sana langsung kesal, dan ia berkata bahwa Feng Dong ini tidak memperdulikan anaknya hanya demi harta dan kuasa. Tian yang mendengar hal itu kesal, dan ia mengatakan jika Feng Dong ini mirip dengan ayahnya, dan sekarang ia juga harap jika ayahnya masih sehat karena ia ingin balas dendam. Teng yang mendengar hal itu langsung berkeringat dingin karena tadi ia merasakan aura membunuh yang kuat dari Tian. Saat Tian sedang berjalan, tiba-tiba di sana Xia dan Shooting muncul sambil melambaikan tangan pada Tian yang ada di sana. Xia di sana kesal, dan ia bertanya dari mana saja Tian ini, padahal Shooting ini sudah mencoba menelponnya berkali-kali. Tian yang melihat mereka berdua di sana langsung bertanya mengapa mereka ada di sana, padahal seharusnya mereka ada di tempat musik. Shooting pun di sana berkata bahwa mereka datang ke sana karena Xia ingin bertemu dengan dewa perang yang dikatakan sedang datang ke wilayah Feng Dong. Terlihat sekarang di hadapan mereka ada banyak orang yang mencoba masuk ke gedung keluarga Po yang dirumorkan akan kedatangan dewa perang. Xia di sana berkata bahwa sebenarnya ia ingin masuk ke sana, tapi sayang yang boleh masuk hanyalah orang kaya yang punya uang lebih dari 100 juta. Namun meski begitu di sana Xia bingung tentang mengapa tadi Tian ini bisa keluar dari tempat yang merupakan wilayah dari keluarga Po.
Tian pun di sana langsung menjawab bahwa tadi ia datang ke sana karena sedang melakukan sebuah bisnis kecil dengan keluarga Po. Xia yang mendengar hal itu tidak percaya dan di sana ia berkata bahwa Tian ini adalah seorang dewa omong kosong. Bahkan di sana terlihat si San muncul dan ia berkata bahwa Tian ini memang pembual yang rela menyewa helikopter demi terlihat hebat. Shooting yang mendengar hal itu langsung kesal dan di sana ia berkata bahwa si San ini benar-benar orang yang brengsek. Tian sendiri di sana langsung tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya tidak peduli jika mereka ini mau percaya atau tidak. Tian pun di sana langsung bersiap pergi, tapi meski begitu di sana Tian memberikan kartu premium pada Shooting dan menyuruhnya menunjukkan kartu itu jika ingin masuk ke wilayah keluarga Po. San yang mendengar hal itu langsung merendahkannya dan ia berkata agar Shooting tak menerima kartu palsu pemberian dari Tian tersebut. San pun di sana berkata bahwa dia punya teman, jadi ia bisa masuk ke dalam wilayah keluarga Po dengan koneksinya. Teng yang melihat kelakuan si San di sana langsung kesal dan ia berkata bahwa berani sekali monyet satu itu membuat masalah dengan Tian. Tian pun di sana langsung menahan Teng dan ia berkata bahwa marah pada Brook seperti San itu tidak ada gunanya sama sekali. Terlihat si San di sana langsung menelepon rekannya dan ia langsung menanyakan sesuatu karena ingin masuk ke wilayah Po. Namun orang yang diteleponnya itu marah dan ia berkata agar San tidak menelponnya lagi jika tidak ingin dibunuh olehnya. Ternyata yang ditelepon adalah si Botak dan sekarang si Botak terlihat sedang ketakutan ketika ia melihat semua hal yang sudah dilakukan oleh Tian. Ia di sana hanya bisa terdiam ketika melihat kaca anti peluru yang hancur akibat kelakuan Tian dan juga Teng sebelumnya. Si San pun sekarang terlihat ketakutan karena ia tidak mengerti dengan apa yang terjadi sekarang. Shooting pun kesal dan ia mengatakan bahwa San pasti sedang berbohong, jadi sekarang ia pun menyuruh San untuk berlaku jujur saja. Shooting pun langsung memberikan kartu premiumnya pada Xia dan ia berkata jika Xia ingin pergi maka ia bisa pergi sendiri saja. Sambil berlari di sana Shooting mengatakan bahwa ia akan pergi dengan Tian dan tidak tertarik dengan masuk ke dalam wilayah keluarga Po. Shooting pun di sana ikut berjalan bersama Tian karena sedari awal ia ini memang lebih suka bersama Tian daripada melakukan hal lain. Xia pun langsung bertanya-tanya tentang mengapa Shooting ini terpesona pada Tian yang menurutnya menyebalkan. Lah gak ngaca, padahal yang nyebelin kan nih cewek. Kebalik gue yang nyebelin tuh lu. Namun meski begitu di sana Xia langsung berlari ke arah Shooting dan ia berkata bahwa dirinya ingin ikut bersama mereka. San yang melihat hal itu langsung kesal dan dia berpikir bahwa Tian ini benar-benar orang yang sangat menyebalkan. Sedangkan di tempat lain terlihat sekarang ada banyak penjaga dewa perang yang bergerak dengan mobil dan di dalam mobilnya di sana mereka berkata bahwa sang dewa perang sekarang lokasinya telah berubah dan sedang menuju ke restoran. Setelah mengetahui hal itu di sana ketua pengawal atau penjaganya itu pun langsung berkata bahwa sekarang ia menyuruh mereka menuju ke tempat tersebut. Cerita pun berganti ke sebuah restoran yang sekarang berada di sana dan terlihat di dalam restoran itu ada Tian, Teng, Xia dan Shooting yang sedang mengobrol bersama sambil bersiap menyantap makanan. Xia yang melihat banyak makanan di sana berkata bahwa restoran tempatnya sekarang adalah restoran termahal di sana. Jadi sekarang ia bingung mengapa Shooting membawa mereka ke sana. Shooting pun langsung menjawab bahwa alasan ia melakukan hal itu adalah karena ia ingin merayakan kebersamaan dirinya dengan Tian. Teng sendiri sekarang terlihat serius makan dan dia berkata bahwa mereka harus menghormati makanan dengan cara langsung memakannya. Tian pun langsung mengatakan bahwa Teng ini sekarang terlihat seperti bajingan bodoh yang belum makan selama berhari-hari. Saat mereka sedang berbicara di sana Xia pun bertanya tentang mengapa Tian dan Teng tak tertarik untuk bertemu dengan dewa perang yang sedang menuju ke sana. Dengan wajah gugup Tian pun berkata, "Gue dewa perang anjing ya." Enggak. Di sana Tian berkata bahwa dewa perang tidak akan datang ke tempat tersebut. Xia pun langsung terkejut dan di sana ia bingung mengapa dewa perang tidak akan datang walaupun sudah dibicarakan oleh semua orang. Tian pun mengatakan bahwa jika dewa perang akan datang maka seharusnya wali kota tempat tersebut akan datang untuk menyambutnya. Shooting yang mendengar hal itu tersenyum dan ia berkata bahwa perkataan dari Tian ini sangatlah benar dan luar biasa. Xia di sana langsung sedikit sedih karena ia menyayangkan jika dewa perang tidak jadi datang ke wilayah tersebut. Namun di sana Xia bingung tentang siapa orang yang sekarang sedang ditunggu oleh Feng Dong dari grup Dragon jika dewa perang tak datang. Sedangkan di wilayah grup Dragon sendiri sekarang terlihat gedungnya bertengger dengan terang dan di sana ada banyak orang yang bingung karena sekarang mereka belum bisa bertemu dengan sang dewa perang yang dibicarakan oleh keluarga Po.
Bawahan Feng Dong pun di sana muncul dan ia membisikkan jika sekarang mereka kehilangan jejak dari sang dewa perang. Feng Dong di sana kesal dan ia berkata bahwa mereka harus mencarinya karena jika tidak seperti itu maka ia pasti akan ditertawakan oleh semua orang. Bawahannya di sana langsung ketakutan dan ia langsung berkata apakah sekarang dirinya harus menyelidiki lokasi dari sang dewa perang. Sambil memukulnya, Feng Dong berkata jika itu tidak mungkin. Jadi sekarang ia menyuruhnya untuk mencari lokasi dari Tian yang ia anggap si penculik. Tak cukup sampai di sana, Feng Dong juga sekarang menuju ke arah si botak yang sudah ada di hadapannya. Feng Dong di sana langsung memukul si botak dan ia berkata bahwa si botak itu adalah sampah karena tidak bisa menangani sang penculik. Feng Dong terus menginjak-injak orang tersebut dan ia berkata bahwa si botak ini benar-benar sampah yang sangat menyebalkan. Si botak pun di sana kesakitan dan ia berkata jika si penculik sangatlah kuat dan bahkan si penculik juga bisa melompat dari lantai 26. Feng Dong langsung mengeluarkan senjatanya dan ia berkata bahwa ia tidak butuh sampah, jadi sekarang ia akan menghabisi si botak. Si botak yang gemetar langsung memohon ampun dan di sana ia berkata bahwa dirinya punya petunjuk tentang Tian yang mereka anggap si penculik. Cerita pun sekarang berganti ke San yang berada di rumahnya dan di sana terlihat ia sedang stres sehingga sekarang dirinya terus meminum amer yang ada di hadapannya. Beruk itu di sana kesal dan ia berkata bahwa semua ini terjadi akibat Tian yang membuat dirinya tidak disukai oleh Xia ataupun Shooting. Tiba-tiba di sana HP si San pun berbunyi dan di sana San pun langsung mengangkatnya karena ternyata telepon itu berasal dari si botak yang merupakan atasannya. Terlihat si botak sekarang sudah babak belur dan di sana ia berkata bahwa sebelumnya ia hanya bercanda dengan San dan sekarang ia juga ingin bertanya tentang seseorang. Di sana si botak mengirim foto Tian yang dimana si botak ingin tahu lebih banyak tentang Tian. San langsung memasang wajah psikopatnya dan ia berkata bahwa Tian sudah berani menyinggung bosnya, jadi ia akan menghabisi Tian. Sedangkan cerita pun sekarang berganti lagi ke restoran tempat Tian dan yang lainnya berada. Terlihat di sana Shooting senang dan sambil mengangkat gelasnya ia berkata bahwa sekarang ia sangat senang bisa berkumpul dengan Tian. Shooting sendiri di sana bertanya, apakah sekarang Tian ini sudah keluar dari tugasnya sebagai tentara yang bergerak secara rahasia? Tian pun langsung menjawab bahwa mungkin seperti itu. Ia berkata bahwa sekarang perbatasan sudah stabil, jadi ia sudah tidak dibutuhkan lagi. Ketika mendengar hal itu, Xia pun langsung bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Tian sekarang karena tidak mungkin ia terus menganggur. Shooting pun langsung menjawab bahwa Tian ini sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun di medan perang, jadi sekarang wajar saja jika Tian ingin berlibur dahulu. Tian pun langsung tersenyum dan ia berkata jika itu benar dan sekarang ia juga ingin menyelesaikan beberapa masalah pribadi. Sambil memperhatikan Tian, di sana Xia berpikir bahwa mencari kerja di zaman sekarang sudah susah, jadi mungkin nanti ia akan memperkenalkan Tian pada orang yang punya pekerjaan. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba di sana muncul seorang pelayan yang langsung memanggil Shooting dengan sebutan Nona Cantik. Shooting yang melihat pelayan itu langsung terkejut karena di sana si pelayan berkata jika makanan mereka telah dibayar oleh seseorang dan sekarang orang itu mengundang Shooting untuk makan bersama. Xia wanita kintil ini pun langsung tersenyum dan dia berkata bahwa sepertinya sekarang ada orang yang suka dengan Shooting. Sambil meledek Tian di sana Xia mengatakan bahwa orang yang suka dengan Shooting ini pasti lebih elegan dari seseorang. Tian tidak menghiraukannya dan di sana ia malah tersenyum sambil terus memakan makanan yang sudah disediakan. Shooting sekarang terlihat diam saja dan di sana ia langsung berpikir dengan keadaan yang terjadi sekarang. Shooting pun mengatakan agar pembayarannya dibatalkan karena ia bisa bayar sendiri dan ia juga tidak ingin bertemu dengan orang tersebut. Si pelayan yang mendengar hal itu langsung berkata jika yang mengundang Shooting adalah tuan muda bernama Chaito yang berasal dari keluarga terpandang. Tanpa banyak bacot, di sana Tank pun langsung menghantam bebenguk orang tersebut dengan cukup kencang. Orang itu di sana langsung kesakitan karena bahkan sekarang hidungnya berdarah akibat pukulan tiba-tiba dari Tank. Si pelayan di sana mengatakan bahwa berani sekali Tank seperti itu dan karena hal itu ia pun akan memastikan jika Tank ini pasti akan mati karena ulahnya. Xia yang melihat hal itu langsung berkata jika Tank ini gegabah karena keluarga Chaito adalah keluarga pejabat militer yang cukup hebat. Tian pun di sana langsung tersenyum dan dia berkata jika berurusan dengan sampah maka mereka harus mengambil tindakan agar tidak terus diganggu. Shooting sendiri di sana terlihat kesal dan dia berkata bahwa Chaito itu memang selalu mengganggunya. Jadi sekarang ia pun memutuskan untuk pindah dari restoran tersebut. Namun tiba-tiba di sana ada beberapa orang yang membuka pintu tersebut dengan sangat kencang. Terlihat di sana ada banyak orang yang langsung berdiri di hadapan Shooting dan Tank sehingga membuat mereka berdua terkejut dan kebingungan. Terlihat di sana Chaito muncul
muncul bersama dengan bawahannya dan ia bertanya tentang siapa orang yang berani menyerang anak buahnya. Si pelayan pun di sana langsung menunjuk Tank dan ia berkata bahwa Tank lah yang telah menyerang dirinya dengan cukup kuat. Tank sendiri sekarang menatap tajam dan dia berkata bahwa memang dirinya lah yang menyerang dan ia bertanya apa ada masalah dengan hal tersebut. Shooting di sana mengatakan bahwa Chaito berasal dari keluarga terhormat, tapi anehnya sekarang keluarga itu menghasilkan sampah seperti Chaito. Chaito di sana malah tersenyum dan dia mengatakan agar Shooting tidak tersinggung hanya karena mereka mengenal satu sama lain. Chaito pun mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab adalah orang bernama Chen yang merupakan atasannya. Chen sendiri di sana langsung tersenyum dan dia berkata bahwa Shooting ini pasti adalah tunangan dari saudaranya. Shooting langsung mengatakan bahwa keluarga dirinya sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Chen, jadi semuanya sudah tidak ada hubungan lagi. Chaito di sana malah mendekat ke arah Shooting dan dia berkata bahwa sekarang mereka ingin minum bersama dengan wanita cantik seperti Shooting. Namun tiba-tiba di sana wajahnya hancur karena ia terkena tendangan dari seseorang dengan sangat kencang. Ternyata yang menendangnya adalah Tian dan di sana Tian langsung tersenyum setelah melakukan tendangan tersebut. Dengan senyum mengerikannya, Tian berkata bahwa Shooting bukanlah orang yang bisa disentuh oleh sampah rendahan seperti Chaito. Chaito sendiri sekarang terlihat tepar dan bahkan sekarang mulutnya berbusa karena tendangan dari Tian barusan. Chen dan para bawahannya langsung terkejut karena mereka tidak menyangka jika tendangan Tian tadi sangatlah cepat dan kuat. Dengan sombongnya di sana Chen langsung bertanya tentang siapa Tian yang sekarang ada di hadapannya itu. Tian pun langsung menyeringai dan dia berkata jika dirinya adalah orang yang tidak bisa disinggung oleh Chen maupun keluarganya. Chen yang mendengar hal itu langsung menatap kesal dan ia berkata bahwa di wilayah tersebut semuanya bisa ia selesaikan dengan mudah. Chen pun langsung berkata bahwa karena Tian telah berkata seperti itu maka sekarang Tian tidak akan bisa meninggalkan restoran tersebut. Semua bawahan Chen langsung bergerak dan di sana mereka langsung mendatangi Tian yang sekarang sudah terkepung. Xia sendiri di sana langsung berteriak dan ia berkata jika bertarung melanggar hukum, jadi seharusnya mereka tidak boleh melakukan hal tersebut. Namun di sana ia pun langsung ketakutan karena ternyata perkataannya itu tidak berguna sama sekali dan tidak mempan pada mereka. Chen sendiri sekarang terlihat tertawa kecil ketika ia mendengar perkataan Xia yang mengatakan tentang pelanggaran hukum. Chen menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang ia akan memperlihatkan pada mereka tentang pelanggaran hukum yang sebenarnya. Tian pun langsung memejamkan matanya dan dia langsung memikirkan sesuatu. Tian di sana berkata bahwa sekarang ia ingin Teng mengeluarkan semua hal yang bisa menjadi hambatan buruk bagi mereka. Ketika mendengar hal itu Teng langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang dirinya mengerti dengan maksud dari perkataan Tian. Tiba-tiba di sana Teng langsung memanggil Xia dan Shooting yang sekarang berada di sana. Dengan cepat di sana ia pun langsung memegang lengan kedua orang tersebut dan di sana Teng langsung menariknya sambil menabrak semua pengawal yang menghalangi jalannya. Ketika melihat hal itu beberapa pelayan kesal dan mereka berkata agar sekarang mereka mengejar mereka. Tapi tiba-tiba di sana Chen mengatakan agar sekarang para pengawalnya tidak mengejar Teng dan juga yang lainnya. Chen di sana datang ke arah Tian dan dia berkata bahwa Tian ini cukup bernyali karena rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang lain. Tian yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan dia berkata bahwa dirinya tidak mengorbankan diri. Di sana Tian berkata bahwa alasan ia menyuruh mereka pergi adalah karena takut jika darah Chen mengenai mereka. Chen pun langsung kesal dan ia berkata bahwa Tian ini hanya berbicara omong kosong. Jadi sekarang ia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Tian. Salah satu bawahannya pun langsung bergerak cepat dan di sana bawahannya langsung berada di hadapan Tian untuk menghajar Tian. Namun di sana Tian langsung menahan serangan tersebut dengan satu jarinya dan ia berkata bahwa ternyata kekuatan bawahan Chen itu sangatlah lemah. Bawahan Chen di sana langsung terkejut dan di sana ia bingung karena ternyata jari Tian ini memiliki kekerasan seperti besi. Karena melihat hal itu rekannya pun langsung berteriak dan ia berkata agar sekarang mereka mengeluarkan senjatanya karena Tian adalah orang yang cukup hebat. Para bawahan Chen langsung tersenyum dan mereka bertanya apakah tubuh Tian ini lebih kuat daripada pisau. Dengan cepat Tian pun langsung menghancurkan pisau yang tadi akan diserang ke arahnya hingga hancur. Tian di sana tersenyum dan ia berkata bahwa tubuh milik dirinya memang lebih keras daripada pisau yang sedang mereka pegang. Tian bergerak cepat dan di sana ia langsung menyerang semua orang yang ada di sana dengan kecepatan yang tinggi. Semua yang terkena serangan Tian langsung kesakitan dan di sana mereka berkata bahwa mereka meminta ampun pada Tian. Tian pun langsung mendekat ke arah Chen dan di sana ia berkata bahwa sekarang yang tersisa hanya Chen saja.
Chen di sana langsung mendekat ke arah Tian dan dia berkata jika Tian berani menyerang dirinya, maka keluarga Chen pasti akan menghabisi Tian. Chen mulai berkeringat dingin dan dia mengatakan bahwa sekarang dirinya menyuruh Tian pergi dan jika itu dilakukan maka ia akan melupakan kejadian sekarang. Namun Tian tak menghiraukannya dan di sana ia pun langsung memukul Chen yang sekarang ada di hadapan dirinya. Chen langsung ketakutan dan di sana ia berkata bahwa ibu dirinya adalah wanita terkuat yang berada di wilayah tersebut. Tian semakin kesal dan di sana ia langsung menendang Chen dengan kencang hingga Chen ini mental ke belakang. Chen pun di sana langsung terjatuh dan di sana ia kesakitan. Saat Chen sedang merangkak, di sana Tian pun berkata bahwa dunia tidak adil karena keluarga bangsat seperti Chen malah diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa. Saat Tian akan menyerang kembali, tiba-tiba ia terkejut karena di sana ada sebuah serangan yang melesat dengan cepat ke arah Tian. Ternyata serangan yang tadi dihindari oleh Tian adalah sebuah peluru yang hampir mengenai dirinya. Dan ternyata orang yang menyerangnya adalah si botak. Dan di sana si botak berkata bahwa ia kesal karena tadi serangannya meleset. Chen di sana langsung berteriak dan dia berkata bahwa dirinya meminta tolong pada si botak yang ada di hadapannya. Si botak pun di sana langsung mengarahkan pistolnya pada Tian dan dia berkata bahwa dirinya akan mengampuni Tian jika Chen diberikan kepadanya. Tian yang mendengar hal itu dari si botak langsung kesal dan di sana ia langsung mengeluarkan aura mengerikan dari seluruh tubuhnya. Dengan cepat Tian pun langsung menginjak tubuh milik Chen dengan sangat kuat hingga menyebabkan hentakan yang cukup hebat. Ternyata injakan Tian ini sangatlah kuat sehingga membuat Chen langsung tewas dengan mengenaskan. Tian pun di sana langsung menendang mayat Chen dan dia berkata agar si botak mengambil Chen dan pergi. Si botak sendiri di sana langsung terkejut dan ketakutan karena ia tidak menyangka jika Tian membunuh Chen dengan sangat mudah seperti itu. Dan cerita pun bersambung. Satu injakan, satu nyawa melayang. Tak ada yang selamat dari tarikanku. Loh kok jadi Franco? Ya, untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak menjadi beban. Seperti yang bisa dilihat, bebannya ya ada satu atau dua. Coba komen di bawah dan menurut kalian yang beban yang mana? Komen siapa yang paling beban dalam alur cerita Manhwa Dewa Perang ini. Komen di bawah ya guys ya. Yang beban jangan diajak. Yang beban-beban aja. Ya mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.